Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong perjuangan diri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Baris. Antri. Kalau nggak tanda tangan nggak dapat. Sekarang hari. Udah habis ya. Tes. Harusnya letakkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini teman kita akan melakukan pengimbasan desiminasi. Sebelumnya
Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ruhaiti SPD SD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru. Salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hari ini telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, yang alhamdulillah kita masih diberikan umur yang dimana kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan secara baik, sehat. Mudah-mudahan hari ini dan selamanya kita menjadi Bapak dan Ibu Guru yang selalu sehat, murah rezekinya, dan mudah-mudahan jadi lebih semangat. Acara yang pertama kita buka dengan bacaan Alhamdulillah, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada beliau Ibu Rohaiti SPDSD. Kami mohon untuk ke depan. Terima kasih Bu Menteri sebagai pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDG dari 06. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di sini. Tentu saja kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita semua bisa berkumpul di ruangan ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tentu saja kepada kita semua sebagai umatnya. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita berkumpul di sini dalam acara pengimbasan diseminasi budaya positif. Kebetulan di sekolah ini ada CGP, ya, angkatan ke-10 ya, angkatan 10 yang sekarang sedang berjalan, ya. Pada hari ini mungkin ada paparan-paparan, ya, penyampaian dari Bu Yoga sebagai CGP, yaitu berupa pengimbasan diseminasi budaya positif, ya. Nah, ini tentu saja yang jadi imbas adalah Bapak Ibu Guru semua yang ada di sekolah ini, ya. Ini sudah berjalan bulan ketiga. Ya, sudah berjalan bulan ketiga. Tentu saja yang pertama kita doakan Bu Yoganya sehat, ya, sehat, lancar segala urusannya, diberi kemudahan sehingga pada akhirnya nanti bisa menyelesaikan dengan hasil yang terbaik, ya. Dan untuk kedepannya semoga menjadi awal kesuksesan Bu Yoga untuk kedepan nanti. Nah, karena itu titip kepada Bapak Ibu sebagai imbas, ya, apa-apa yang akan disampaikan oleh Bu Yoga nanti disimak baik-baik, ya. Dan ketika ada hal-hal yang merupakan implementasi, ya, dari apa yang dipelajari Bu Yoga diimplementasikan di sekolah ini kepada teman-teman, tolong juga diikuti dan dilaksanakan. Kita semua dukung Bu Yoga, ya. Siapa tahu sekarang Bu Yoga nanti ke depannya masih ada Bu Fitri, ada Bu Astri, ya. Semuanya insya Allah kita kesempatan kan, ya. Kita tidak tahu, ya. Sekarang mungkin kesempatannya Bu Yoga, ya. Di samping juga ada kemauan tentu saja, ya. Peluangnya ada juga. Kalau cuek-cuek sama doa amat mau minum gitu dan ibu gitu, ya, ngajar itu capek gitu, ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah Bapak Ibu Guru di sini semuanya semangat, ya,
Jangan hanya sudah ngajar udah cukup gitu ya. Mudah-mudahan semuanya punya semangat yang tinggi ya untuk meraih kesuksesan di masa depan nanti ya. Dan sekali lagi titip apa-apa yang akan disampaikan oleh Bu Yoga, mangga Bapak Ibu disimak ya, bisa kita laksanakan bersama-sama ya. Tidak apa-apa kalau ada hal-hal yang memang kurang paham ya, sharing lah ya. Apalagi dengan adanya CGP segini, di sini Bapak Ibu bisa ya ketika ada hal-hal, saya juga ingin ya, apalagi kalau sering buka PMM ya, apa-apa sekarang semuanya sudah ada di situ. Bapak Ibu mau melakukan apa, tidak usah bingung ini mau ngajar bagaimana ya. Sekarang sudah tidak zaman ya ngajar masuk kelas, anak-anak kemarin halaman berapa ya, udah nggak usum sekarang ya. Itu zaman bahula mungkin gitu ya. Sekarang sudah tidak usum seperti itu. Jangan pernah masuk kelas itu, sekarang halaman berapa, buka, nulis, ibu ke kantor helanya, bapak mau helanya itu. Mudah-mudahan ya di sini tidak ada yang seperti itu. Yuk kita majukan sekolah kita ini. Keberhasilan sekolah ini ada di tangan kita semuanya. Ya, kalau ada salah satu yang tidak mendukung ya, istilahnya merekedawang kumaha sorangan, itu juga tidak akan bisa. Kita harus kompak, kita bersama-sama, ayo kita majukan sekolah ini. Apalagi dengan adanya CGP di sekolah ini, mudah-mudahan sekolah ini lebih maju lagi. Bapak Ibu gurunya juga yang biasanya mungkin kemarin-kemarin ya biasa-biasa saja, harus menjadi luar biasa ya. Nah, yang terakhir, doa yang terbaik untuk Bu Yoga, semangat ya. Semoga segala sesuatunya diberi kemudahan dan kelancaran. Ya, amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja sebagai pembuka. Untuk selanjutnya nanti mungkin disampaikan oleh Bu Yoga. Terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan saran dan pesannya bisa kita kerjakan dengan baik. Yang kedua, yaitu pemberi materi pengembasan atau diseminasi budaya positif sekolah yang akan dipaparkan oleh Ibu Yoga Fatona. Kepada Ibu Yoga Fatona, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC dan khususnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan banyak dukungan, nasihat untuk kami semua, juga rekan-rekan semuanya ya, yang tidak kalah hebat luar biasanya. Kita berkolaborasi bersama-sama dan mendukung setiap ada kegiatan, khususnya ketika saya akan mengikuti kegiatan CGP. Saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, Bapak Ibu, mohon izin juga di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tentang budaya positif sekolah. Tapi sebelumnya saya berdiri di sini bukan saya juga orang yang pintar dan bisa Bapak Ibu ya. Kita sedikit sharing apa yang saya dapatkan ya di ketika CGP. Ya, kita mulai saja ya. Judulnya yaitu tentang diseminasi positif ya, budaya positif ya, khususnya di SDN Cihinenggelir 06. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua kepala sekolah, kepada rekan-rekan guru ya, pengawas mungkinnya di sini, kemudian ada Bapak Komite ya, dan juga staf sekolah yang banyak mendukung kegiatan ini. Nah, oke. Nah, kita sama-sama senyum dulu. Yuk kita senyum dulu selama 30 detik ya. Karena ini akan membawa budaya positif juga ke kita ya, aura positif ya. Oke, silakan berdiri dulu menghadap, saling berhadapan dengan teman-temannya. Harus ditatap wajah teman-temannya berhadapan. Yang dilihat adalah matanya, boleh kan dilihat muka ya, senyumnya ya.
tiga ya. 1, 2, 3. Silakan ditatap. Ya, baca teman-temannya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 30 detik. Nah, ya. Akhirnya dari aura senyum ya kita dapatkan tertawa yang gembira, dan mudah-mudahan ini menjadi aura positif juga untuk kita mengikuti kegiatan ini. Nah, sebelumnya yaitu kita mengadakan kesepakatan dulu forum di diseminasi ini ya. Kesepakatan ini kita buat bersama-sama supaya kita bisa menyepakati ya apa saja. Yang pertama, kita menghargai pendapat orang lain ya. Selama forum ini mungkin ada yang berpendapat, silahkan. Kemudian menjadi pendengar yang baik juga terhadap pendapat orang lain. Kemudian boleh izin, boleh silahkan. Tapi ketika izin boleh keluar ruangan tapi dengan izin ya. Berikutnya boleh makan dan minum dengan tenang. Mungkin ada lagi tambahan dari rekan-rekan lainnya, boleh untuk kesepakatan kita selama forum diskusi ini. Ada yang mau menambahkan, boleh. Nanti saya ketik di sini. Ada yang mau menambahkan? Barangkali kesepakatan kita kan sudah cukup, ini saja. Cukup, oke ya. Kita lanjutkan ke materi. Oh iya, sebentar. Ada cek ombak dulu. Cek ombak itu adalah maksudnya untuk mengecek pemahaman kita terlebih dahulu, semacam pretest ini. Ya, kalaupun nilainya agak kecil atau kurang bagus itu yang maklum ini karena kita belum tahu terhadap materi ini. Ya, nanti silakan dilihat di WA grupnya. Ya, kita akan bermain kuisis. Nah, di situ silakan Bapak Ibu join di kuisisnya. Ada link warna biru. Kemudian silakan ketik nama. Mbaknya juga boleh ikutan, Mbak, silakan di grup sekolah. Terus ini antara apa? Ya, dua peserta sudah masuk, Bu Neni dan Pak Wisnu. Ya, lanjutkan siapa itu ya? RRM, Fitriani, Astriani Lestari, ada lagi? Ibu mau coba, Ibu? NTS dan di kepalanya banyak yang pakai inisial ya, NTS, RM, sepatunya Rizky Nugraha. pakai jendol, rambutnya Nah, Ibu, oke, alhamdulillah semuanya sudah. Mbak Ibu coba tidak, Mbak? Gak apa-apa, Mbak. Ya. Oke, kita mulai saja kalau gitu ya. Kita mulai kuisnya. Ya, silakan dijawab. Hanya ini pilihan ganda ya. Jadi bisa dipilih dari itu. Ya, peserta yang pertama diraih oleh Astriani Lestari dan kedua Fitriani. Pertanyaannya 25 ya, Pak? Iya.
271. Bisa. Ini apa ya? Itu yang mana? Itu pengulangan yang sama. Di sini yang pertama Bu Asriana Lestari, yang kedua Bu Fitriani, dan yang ketiga Bu Neni. Masih banyak kesempatan dan pertanyaan, silakan dilanjutkan.
Memang Bapak Ibu sudah sampai nomor berapa? Bu Fitri? 15. Bu Ati sampai nomor berapa? 20. Tadi saya mau stop sampai 15 aja. Sampai 20 aja kalau gitu ya. Sampai 20. Apa mau dilanjut sampai 25? Amin. Silahkan lanjut. Kalau masih tanggung. Nanti mungkin di akhirnya kita juga bisa mencoba soal ini lagi, yang mudah-mudahan nilainya lebih besar lagi. Dilanjut sampai 25. Ya, Bu Meni menyusul paling atas, Ibu Fitriani, Pak Wisnu, keempat Bu Astri, Ibu Eti semangat naik lagi ke atas nih. Ibu semangat, nggak kacamata ya Bu ya, jadi kurang jelas. Sudah
sedikit semangat sama ibu selamat gitu. Ibu naik lagi, Pak Ari, ayo Pak Ari. Hubungannya gitu kenapa? Dia nilainya sekolah tertinggi jadinya. Nanti belum tentu ya, masih ada yang belum selesai. Tapi ini cara lain juga bisa pakai kertas yang dikasih barcode. Jadi anak-anak pakai kertas itu dikasih barcode-nya. Scan barcode ya. Jadi kalau misalkan buat anak-anak usia di bawah, ya kalau untuk dewasa kan yang kelas 6 bisa menggunakan HP yang sudah mempunyai. Iya. Bapak Ibu sambil dimakan saja kuenya. Minumnya silahkan seadanya ya Bapak Ibu. Untuk makan siang nanti ke bendahara ya. Berdiri juga.
Ya, sama-sama kita ada yang Oke, selamat untuk yang ketiga Pak Wisnu Aditya, yang kedua Fitriani, dan tentunya Ibu Nurul. Ya, kayaknya tepuk tangan. Kita lanjutkan langsung ke materi. Ya, materi pertama ini yaitu mengenai budaya positif. Nah, kira-kira mungkin ada dari Bapak Ibu yang tahu budaya positif ini apa sih? Gitu. Kalau nggak dari kata positif itu apa? Baik, betul. Nah, budayanya, ruang lingkup budaya dalam sekolah misalkan, kira-kira apa? Ada yang mau menjawab? Budaya positif ini kita artikan sebagai nilai-nilai ya, atau kebiasaan atau keyakinan yang ada pada murid ya. Jadi ini adalah nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif yang ada di siswa yang ingin kita kembangkan. Nah, itu. Nah, untuk menanamkan budaya positif ini ya, tentunya yang pertama kita anaknya untuk mengajak berdisiplin. Nah, apa itu kata makna disiplin itu ya? Langsung saja ya, makna disiplin sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yaitu kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jangan sampai kita menyuruh anak untuk disiplin tapi membuat tidak nyaman anak. Ya, jadi kita upayakan kata disiplin ini anak ada dari motivasi dari internalnya dalam dirinya. Jadi bukan dari eksternal kita yang menyuruh sehingga anak itu merasa terpaksa untuk melakukan. Disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikannya tentunya kita hubungkan dengan kurikulum yang ada sekarang ya, terutama kurikulum 13 yang menyatunya ke dalam profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama kurikulum Merdeka mungkin ya sekarang ya. Yang pertama ada yang ingat? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Ya, yang kelima, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Bu Asti. Nah, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Harapannya dengan disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Nah, ini yang kita harapkan ya, bukan karena dipaksa, bukan karena dipuji-puji sama kita ataupun ada hukuman. Ya, itu yang lebih parah, jangan sampai ya. Nah, ini adalah nilai kebajikannya yang ada di kurikulum kita, yaitu Pancasila, beriman dan bertakwa Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, kira-kira yang masuk ke dalam sini nilai kebajikannya apa? Kalau yang di nomor 1, kebiasaan yang baik yang ada di kita, yang berhubungan kepada Tuhan, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, betul sekali, berdoa sebelum belajar itu nilai-nilai positif ya yang harus kita kembangkan kepada anak. Kemudian mandiri. Mandiri, anak sudah bisa. Kalau di dalam kelas bagaimana? Ya, mungkin kalau untuk kelas 1 ya tidak diantar dengan orang tuanya ke sekolah ya, itu. Kemudian yang keduanya bernalar kritis. Bisa berpikir ya dengan ini. Kemudian iya, terakhir itu kreatif, yaitu yang paling tahapan yang paling tinggi, yang kreatif. Nah, ini motivasi perilaku manusianya yang mudah-mudahan nih kita motivasi siswa-siswinya ada dalam internalnya ya. Nah, 3 motivasi perilaku. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiganya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kira-kira apa sih yang ingin kita tanamkan terhadap anak motivasi ini? Yang nomor 1 kah?
Yang nomor 2 atau nomor 3? Jadi kita ngasih motivasi tapi anak itu tidak nyaman atau kena hukuman gitu. Ya, yang ketiga yang mudah-mudahan ya seperti itu. Ya, jadi ada motivasi dalam dirinya, ya tidak dipaksa orang lain atau karena mendapatkan penghargaan atau imbalan. Ya. Kalau kita motivasi mungkin ada 2 ya, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, kalau intrinsik mungkin yang di dalamnya itu yang nomor 3. Nah, ekstrinsiknya itu yang di luar yang nomor 1 dan 2 karena ada faktor dari luar. Nah, untuk ya meningkatkan motivasinya siswa, nah kita sebelum mungkin di ajaran tahun baru, nah kita bisa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Nah, kesepakatan yang kita lakukan bersama siswa-siswinya. Kan ada peraturan di sekolah, misalkan anak-anak sebelum kita masuk ke kelas ini kita maunya seperti apa? Misalkan kita pengennya anak aku nggak mau misalkan jangan ribut di kelas. Nah, yang keduanya apa lagi? Biasanya ada peraturannya apa? Izin ke toilet misalnya. Izin ke toilet, jika ke toilet. Ada lagi? Kira-kira yang peraturan yang ada di kelas? Tidak mencontek selama ujian. Nah, ketika kita membuat peraturan, kan itu berasal dari gurunya sendiri. Kadangkala anak akan merasa terpaksa untuk mengikutinya atau untuk mau, ya tidak ada kemauan dalam dirinya. Tapi kalau kita ya mengadakan kesepakatan bersama siswa, misalkan, yuk kita sepakati maunya apa kamu. Misalkan kita sepakatnya, kita jangan mencontek. Anak tuh berarti bilang kan jangan mencontek. Ini sepakat berarti ya. Sepakat anak dengan guru tidak ada yang mencontek. Nah, kita tulis kesepakatannya apa saja. Ya, seperti itu. Kemudian harapannya juga apa? Nama di kelas ini kan kelas ini kelas nyaman, kelasnya menjadi bersih, ya. Kemudian tidak ada yang berantem dan sebagainya. Nah, ditulis semua ya yang anak sepakati itu. Kemudian kita buat keyakinannya. Nah, ini sudah saya buat waktu semester awal. Tapi ini keyakinan kelas ini menggunakan kalimatnya negatif. Nah, itu masih salah ya. Harusnya kita menggunakan kalimatnya positif. Karena kalau kita menggunakan negatif, anak malah terngiang-ngiang yang kata tidaknya. Misalkan tidak mencontek, jadi anak tuh pengennya mencontek, ya gitu. Nah, jadi kita kepositifkan kata-katanya, ya. Kalau tidak mencontek, jadinya apa? Kalau kerjakan sendiri ya. Iya, boleh kerjakan sendiri atau bersikap jujur dalam ketika ulangan gitu. Yang misalkan ada lagi yang lain, kalau yang negatifnya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kalimat positifnya jadinya buanglah sampah pada tempatnya, ya. Itu lebih baik ya daripada kita menggunakan kata yang negatifnya. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu ke kalimat yang positif, ya. Untuk memunculkan motivasi internal dari murid kita dapat membuat keyakinan kelas dengan murid kita. Membuat keyakinan kelas diperlukan adanya kesepakatan guru dan murid, sehingga murid tidak merasa terpaksa melakukan sesuatu. Nah, ini kita harusnya dibuat sebelum awal pelajaran mungkin ya. Jadi kita buat kesepakatan dulu dengan anak maunya apa, ya. Setelah itu kita buat keyakinan kelasnya seperti itu. Nah, cara merumuskan keyakinannya yang pertama, meminta siswa menulis apa saja yang akan disepakati dan ditulis di papan tulis. Yang keduanya, kalimat yang disepakati diubah menjadi kalimat positif. Tadi yang negatif, yang jangan, yang tidak, kita ubah menjadi kalimat positifnya. Yang ketiga, guru mengecek dan mengulang agar murid mengingat. Yang keempat, setelah disepakati, bubuhkan semua tanda tangan atau cap semua murid. Ya, agar mereka mengingat nanti boleh kalau misalnya anak kelas 1 sampai bawah dicap, ya, karena mereka belum bisa tanda tangan, jadi pakai cap. Ya, yang berikutnya kelima, letakkan di tempat yang strategis yang mudah dilihat. Nah, ini contoh yang pernah dibuat saya waktu itu awal pelajaran. Keyakinan kelasnya pakai sticky note. Jadi anak-anak silakan, anak-anak mau kalian apa di kelas ini seperti apa, silakan tempel di papan tulis. Kemudian setelah ditempel di papan tulis, kita sepakati yang sama, hampir sama, kita tulis di sebelahnya, di sininya. Ya, misalkan itu
ada tidak boleh ribut di dalam kelas. Nah, nanti kita ubah kesepakatannya ya menjadi keyakinan kelasnya menjadi kata-kata yang positif, ya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ngomong tentang kebutuhan dasar manusia, ya. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh manusia atau kita? Kita butuh diapakan sih kalau misalkan ibu-ibu dan suaminya diakui, ya Bu Fitri, disayangi. Kalau bapak-bapak pada istrinya dihargai, ya itu kebutuhan dasar manusia. Ya, itu manusiawi ya. Nah, bagaimana dengan seorang murid? Ya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, ya jangan kita langsung hukum, ya, tapi kita tanya dulu seperti apa, ya, seperti itu. Nanti kita akan tahu ya sebenarnya. Nah, ini macam-macam kebutuhannya manusia. Ada kebutuhan bertahan hidup, ya. Tadi ada kebutuhan diakui, disayangi. Nah, itu ada yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah, itu contohnya adalah makanan, kesehatan, rumah dan lain-lain. Kemudian kebebasan. Jadi anak itu ingin bebas memilih apa yang dia inginkan, ya. Kesenangan itu adalah kebutuhan mencari kesenangan, bermain, tertawa. Nah, ini terutama anak-anak ya biasanya. Nah, ini yang tadi Bu Fitri dan teman-teman ungkapkan kasih sayang dan rasa diterima. Itu yang kelimanya penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini sekarang kita ke studi kasus teman-teman, ya. Ya, silakan dibaca dulu tentang kasusnya tersebut. Ini kasus kita juga ini yang kemarin. Ya. Kemudian Bagaimana Bapak Ibu? Sudah dipahami kasusnya? Oke, menurut Anda, menurut Bapak Ibu kira-kira ya situasi. Nah, itu kan situasinya ada. Nah, kemudian apa yang akan Anda lakukan jika situasinya tersebut terjadi? memanggil siswa. Memanggil siswa langsung apa di depan murid-murid langsung memanggil siswanya ke kantor. Oke, terus ditanyanya sendiri apa dengan guru-guru? Sendiri. Oke, betul, boleh seperti itu. Kemudian kita tanyakan apa alasan Udin melakukan hal tersebut. Nah, ini kasus yang pertama. Nah, yang pertama mungkin kita harus tanya dulu alasan Udin melakukan itu karena apa. Yang pertama mungkin karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal siang atau jajan, sehingga Udin itu kan namanya perut kosong, jadinya kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup, ya. Jadi Udin akhirnya ya meminta uang kepada teman-temannya itu. Nah, karena hal tersebut jadinya Udin melakukan suatu pelanggaran atau suatu kesalahan seperti itu. Ya, yang keduanya alasannya mungkin karena Udin itu merasa senang, ingin ada yang memperhatikan, ya misalkan oleh temannya, ya jadi ada kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiganya alasannya mungkin karena temannya, ya jadi takut dengan dia dan mengikuti keinginannya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaannya. Jadi karena malah ia jadi sok power, sok kuasa, ya jadi Udin melakukan hal tersebut. Nah, jadi pahami dulu ketika anak melakukan kesalahan itu apa alasannya, ya jangan menjudge langsung. Nah, ini posisi kontrol kita terhadap masalah itu nanti akan ada di mana? Kita lihat sama-sama nanti. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, nah, ya, ada penghukum, ya. Yang keduanya pembuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, menjadi manajer. Kira-kira kita biasanya itu posisi kontrolnya yang mana? Teman, iya. Pemantau itu jadi kita tanya anak itu kesalahannya, kemudian tanya juga konsekuensinya apa terhadap kesalahan yang dilakukan. Jadi dia mantau itu menurut ada konsekuensinya. Ya. Oke, mungkin
Saya sendiri ya pernah menghukum anak, ya jadi tipenya penghukum pernah, kemudian menjadi teman juga pernah, membuat rasa bersalah juga mungkin dari semuanya itu pernah ya kita mengalami hal tersebut. Nah tapi usahakan nanti ketika kita sudah mengetahui hal ini ya posisi yang terbaik itu adalah menjadi manajer untuk anak ya. Usahakan jangan kita menjadi penghukum buat anak. 5 posisi kontrolnya, yang pertama penghukum, contohnya kalimatnya itu patuhi aturan saya ya, awas, makanya sambil melotot, ya seperti itu, sambil marah-marah, ya terlambat lagi, ya kapan kamu bisa datang tepat waktu, katanya gitu, kita sambil marah-marah. Kemudian penghukum ini biasanya secara verbal atau secara itu ya, bisa secara maksudnya kita pukul atau apa gitu. Berikutnya membuat rasa bersalah itu, contohnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nah gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah tapi membuat rasa bersalah juga terhadap anak-anak itu kurang baik juga ya, kenapa anak bisa menyimpan perasaannya ya, akhirnya disimpan terus itu malah lebih parah ya, malah menakutkan seperti itu. Berikutnya teman. Nah posisi guru ini mengontrol murid dari persuasi, artinya mengajak, ayolah bagaimana sih kamu, kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan, kenapa terlambat lagi ya. Nah tapi di sini juga kita memposisikannya sebagai teman, sudah tidak apa-apa dulu sana, nanti bapak guru bantu. Nah itu pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Contoh kalimatnya, kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Manajer. Nah ini posisi yang paling baik, itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti itu. Jadi yang terbaik adalah posisinya manajer. Nah dari posisi kontrol ini, ya manajer itu adalah yang terbaik. Nah dengan caranya apa? Melalui namanya restitusi. Restitusi segitiga. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah restitusi. 3 tahapannya, yang pertama, 1. menstabilkan identitas, yang tujuannya yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Membuat kesalahan adalah proses belajar. Jadi kita maklumi anak, ya, tapi bukan memaklumi terus ya. Maksudnya di sini kita juga pernah melakukan kesalahan, ya seperti itu manusiawi istilahnya. Yang keduanya adalah validasi tindakan yang salah. Ya. Setiap tindakan berupaya memunculkan atau memenuhi suatu kebutuhan tertentu mengenai kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Validasi tindakan salah itu seperti kita menanyakan alasannya kenapa berbuat seperti itu. Kemudian yang ketiganya menanyakan keyakinan, ya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intensif. Ya. Jadi kita tanyakan kembali keyakinan yang pernah kita buat, ya sama-sama dengan siswanya. Nah ini menstabilkan identitas itu kata-katanya seperti itu. Ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Yang keduanya, validasi tindakan yang salah yaitu dengan cara ya berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan, menanyakan keyakinan, hampir sama yang tadi ya. Nah ini mungkin ada contoh videonya, kalau bisa diputar. Oh salah, bukan di sini, ini PDF ternyata ya. Kita pindahkan dulu.
Ketika ada kasus seperti itu, yang pertama kita panggil siswanya ya secara face to face dengan kita, jangan kita rempuk ya. Jadi kita saya juga pernah ya mungkin mengajak anak ke kantor, ternyata itu salah. Jadi kita coba dulu dengan wali kelasnya, guru kelasnya sendiri ya. Jadi langsung face to face ajak, kemudian ajak mengobrol dulu. Jangan langsung kita marahin atau kita hukum. Nah, tanya kemudian kenapa Indah melakukan hal tersebut, apa alasannya? Kita gali dulu alasannya ya. Setelah gali alasannya, menurut siswa sendiri ya, alasan melakukan hal tersebut itu melanggar keyakinan kelas tidak, kita tanya. Nah, keyakinan kelas apa yang dilanggar ya? Nah, jadi kita menggali ya keyakinan kelas yang sudah disepakati agar jangan sampai dilanggar kembali seperti itu. Ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi anak sendiri yang mau untuk melakukan atau membenahi dari kesalahannya. Berikutnya, restitusi yang mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Ya, restitusi juga fokus pada karakter dan solusi, bukan tindakannya. Ya. Ini materi dari saya, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih, hatur nuhun kepada rekan-rekan, kepada ibu juga, mohon maaf ya. Mungkin ada banyak salah kata karena saya masih sedang belajar. Demikian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yoga Fatona untuk paparan materinya. Selanjutnya yaitu yang terakhir kita adalah penutup yang akan ditutup oleh Pak Wisnu. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Baik Bapak Ibu semua, adalah sama-sama kita tutup acara hari ini dengan berdoa. Tentunya semoga apa yang sedang rekan kita Ibu Yoga usahakan dan diperjuangkan semoga bisa tercapai. Juga semoga kita semua bisa mengikuti jejak baiknya dengan lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadihi wa ala kullinya dan sholawat ila hadratin nabiyina Muhammadin bi barakatihi al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Ila hadirat sayyidina Muhammadin nas'aluka an taghfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ahlina
وأهدافنا وأسرتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحسن إلينا وترحمنا وتقي جميع حاجاتنا وحاجاتهم وتسهل جميع أمورنا وأمورهم وترزقنا وإياهم رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طيبا كثيرا مباركا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Wisnu. Selanjutnya saya tutup acara ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Hendrik, stop. Ke